Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang menuliskan firman Tuhan ini 2000 tahun yang lalu, kiranya kembali juga berbicara kepada setiap kami pada saat ini. Sehingga pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu itu kembali menjadi firman yang hidup bagi setiap kami. Sehingga setiap kami di dalam ruangan ini, satu persatu ya Tuhan, yang ada di dalam ruangan ini disapa, dijamah oleh firman Tuhan. Dan pada waktu kami pulang dari rumah-Mu, sungguh ya Tuhan, berkat-berkat rohani yang Kau sudah sediakan itu memenuhi hidup kami dan hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan momen-momen ini ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semua. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan di GI 3 Tokyo ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan boleh kembali berbicara kepada kehidupan kita. Nah saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu tema dari khotbah ini adalah dari hidup dalam kesia-siaan kepada hidup yang kekal. Nah dasar Alkitabnya saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nah kalau kita membawa Alkitab dan kita membukanya, kita akan membacakan bergantian. Oke, setuju ya? Saya ayat yang pertama dan saudara-saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-11. Nah saya akan membacakan dalam TB2. Jadi kalau ada perbedaan nanti itu karena biasanya ada perbedaan dari TB2 dan TB1 ya. Jadi saya akan bacakan dari TB2, sorry. Pengkhotbah pasal pertama ayat pertama, perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, ke situlah sungai kembali mengalir. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan. Tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Satu bagian dari Yohanes pasal 10 ayat 10 sudah dibacakan. Sehingga saya tidak membacakannya lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki seorang kenalan. Dan dia itu adalah seorang yang sangat kaya, cukup kaya. Dan kami sering ketemu, sering berbicara. Dan di dalam percakapan-percakapan kami tersebut, saya sering kali mendengarkan vocab atau kosakata yang sering dia munculkan. Kosakata atau vocab yang sering kali dia munculkan, itu adalah bahwa makanan ini membosankan. Saudara, itu diucapkan di tengah-tengah kami, begitu ya. Dan di hadapan saya. Pada waktu kemudian kami makan ke restoran yang menurut saya, ini restoran yang enak sekali, restoran yang mahal.
Tapi kemudian dia berkata, bosan sudah saya makan makanan yang kayak gini terus. Jadi dia sering kali ke restoran, dan kemudian akhirnya makan makanan yang enak seperti ini, tapi akhirnya dia mengatakan bosan ya. Saya cuma bayangkan, wah ini orang yang sudah beruang, banyak uang, kaya, sering ke restoran, tapi akhirnya yang terjadi adalah makan tapi bosan dengan makanan ini. Dan bukan hanya itu, tetapi yang kemudian juga sering kali muncul itu adalah waktu ini kayaknya cepat sekali berlalu. Waktu ini sama sekali seperti lewat dengan cepat sekali. Karena dia punya usaha yang banyak sekali. Ada usaha-usaha dan mimpi-mimpi yang masih dia mau kerjakan. Tapi usianya sudah mau memasuki masa pensiun. Saudara, kehidupan seperti ini saudara sekalian ada kebosanan. Adanya kemudian perasaan bahwa segala sesuatu ini cepat sekali berlalu. Saudara. Itu juga muncul sebenarnya di dalam perikop yang kita baca di dalam kitab Pengkhotbah ini, saudara. Saudara, kitab Pengkhotbah ini kita tidak tahu siapa yang menulisnya dengan pasti exactly. Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita baca dari kitab ini, kita menemukan indikasi bahwa kemungkinan besar ini adalah Salomo. Pada waktu dia sudah kemudian usianya itu sudah senja. Pada waktu dia sudah mencapai kejayaan, pada waktu dia sudah mencapai segala sesuatunya. Kemungkinan besar ini adalah tulisan daripada Salomo itu sendiri. Sebagai orang yang kemudian mengajarkan kepada umat Israel tentang sebuah hikmat pada waktu orang itu sudah mencapai usia yang sudah matang mapan. Yang sudah mencapai segala sesuatunya. Yang sudah mencapai on the top. Yang sudah orang berusaha untuk naik ke atas. Kemudian sampai di atas. Dan itu yang kemudian diajarkan oleh Salomo di sini. Pada waktu orang itu berusaha mengejar dari muda dia naik. Dan dia sampai ke sana. Dan apa yang dia alami, dia rasakan dan dia amati. Itu yang kemudian dia beritakan. Dia kasih tahu kepada orang-orang yang lain. Saudara, itu yang kemudian juga dikajarkan oleh Salomo di sini. Oleh kitab Pengkhotbah ini. Di dalam bagian ini. Saudara, di dalam kitab Pengkhotbah ini kita menemukan bahwa di sini di dalam ayat 2 khususnya itu kita menemukan kata sia-sia belaka. Itu yang kalau kita baca kitab Pengkhotbah ini kita kayaknya lihat kok pesimis banget begitu ya saudara sekalian. Kok segala sesuatunya dikatakan sia-sia. Sehingga di sini kita menemukan di sini misalnya dikatakan ayat 2, kesia-siaan belaka kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Bayangkan ini orang yang sudah dari bawah naik ke atas, sudah mencapai ke atas dan kemudian sampai di atas dia bilang segala sesuatunya sia-sia. Kita pengennya, Pak jangan cepat-cepat saya belum sampai ke atas begitu ya. Kita masih di bawah ini, jangan bilang segala sesuatunya sia-sia. Tapi dia sudah sampai ke atas dan kemudian bilang segala sesuatunya sia-sia. Nah, apa maksudnya pada waktu kemudian Salomo atau kitab Pengkhotbah ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia di sini. Apa yang mau disampaikan oleh kitab Pengkhotbah ini? Apa yang dia mau ajarkan kepada kita? Khususnya buat kita yang tinggal di Jepang ini. Menurut saya itu sangat signifikan sekali, sangat penting sekali buat kita. Saudara, pada waktu dia mengajarkan segala sesuatu sia-sia, itu bukan berarti bahwa Pengkhotbah ini mengatakan semuanya tidak ada guna. Bukan itu yang dimaksud. Kalau kita mungkin pernah punya konsep seperti itu, kita salah, begitu ya. Nah, pada waktu Pengkhotbah ini mengatakan segala sesuatu itu adalah sia-sia, itu dari kata Ibrani Habel. Nah, Habel-Habelim itu superlatif, begitu ya, bentuk superlatif. Jadi ini segala sesuatu adalah kesia-siaan itu dari kata Habel-Habelim. Nah, apa maksudnya Habel-Habelim ini? Sehingga untuk mengerti pengertiannya, konsepnya itu kita harus mengerti bahasa Ibraninya. Tapi tentu saja tidak ada ujian buat kita tentu saja ya nanti ya setelah selesai khotbah. Ditanya apa bahasa Ibraninya, nggak ada ujian. Tapi paling nggak kita mengerti konsepnya. Nah, di dalam kata Ibrani, Habel itu sebenarnya adalah uap pada dasarnya. Kata istilah itu pada dasarnya adalah maknanya itu adalah uap.
Jadi Habel, uap. Nah saudara, Habel-Habelem itu jadi uap dari segala uap begitu ya saudara. Kira-kira seperti itu. Nah saudara, maknanya itu apa saudara? Nah kalau kita lihat uap, gitu ya, uap itu saudara ada beberapa karakteristik daripada uap itu. Atau uap asap begitu ya. Atau kemudian kita lihat uap yang sudah menjadi awan di atas. Atau kemudian seperti orang yang merokok misalnya, orang merokok itu kan keluar asap saudara. Saudara, itu semua adalah uap saudara. Nah uap ini, apa yang menjadi ciri daripada uap ini, karakteristik daripada uap? Saudara, yang pertama karakteristiknya itu adalah uap itu cepat sekali berlalu. Jadi dia memiliki kelihatan kayak ada bentuknya, tetapi sebenarnya itu dia cepat sekali berlalu. Kalau kadang-kadang di film, di iklan begitu ya, ada orang yang bisa merokok misalnya ya, dia merokok karena sudah ahli merokok. Maka pada waktu merokok, kemudian dia bisa buat bentuk bulat gitu ya. Langsung bentuk bulat. Nah, kalau yang lebih ahli lagi, merokok misalnya kepada pacarnya misalnya. Dia bisa bentuk hati, itu lebih ahli lagi begitu. Itu udah jago begitu ya merokoknya. Tapi saudara sekalian, pada waktu dibentuk bulat, bentuk hati misalnya, itu mula-mula kelihatan tapi akhirnya akan menghilang. Itu karakteristiknya. Sehingga apa yang mau diajarkan di sini? Bahwa kitab pengkhotbah ini mau mengajarkan pada waktu dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia, itu adalah bahwa segala sesuatu itu sifatnya fana. Segala sesuatu itu sifatnya kemudian cepat berlalu, sementara semua punya expired date-nya. Itu yang mau diajarkan saudara. Semua itu cepat sekali berlalu dan kemudian semuanya itu sia-sia, fana sementara. Sementara itu yang mau diajarkan. Tidak ada yang permanen kekal di dalam dunia ini. Tidak ada. Saudara, itu yang terjadi dengan kehidupan kita, saudara sekalian. Segala sesuatunya itu punya expired date-nya. Kalau kita punya HP misalnya, maka kemudian HP itu biasanya kita berapa lama kita pakai? Saya nggak tahu kalau di Jepang. Mungkin lebih cepat siklusnya. Wah 1 tahun udah ganti. Wah ini udah ketinggalan zaman mungkin ya kalau di Jepang ya. Wah ini udah kuno nih, perlu yang baru lagi. Ini yang kuno sudah nggak cocok dengan modifikasi, dengan kemudian tuntutan spesifikasi yang baru, udah nggak cocok, perlu yang baru. Saya tidak tahu. Tapi kita melihat bahwa HP pun punya expired date-nya, betul nggak buat kita? Sekian lama kita pakai, tapi kemudian ini nggak cocok, kita akan ganti. Laptop kita misalnya, yang kita pakai untuk kerja, akhirnya kemudian tidak memenuhi lagi kualifikasi yang sekarang dibutuhkan. Dengan adanya kemudian AI dan sebagainya. Saudara, semuanya itu kemudian cepat sekali berlalu. Sepatu yang kita senang, wah ini sepatu yang saya beli dulu, pilihnya dengan susah misalnya ya. Datang ke toko ini, ke toko ini, ke toko ini nggak cocok. Ketemu, ini sepatu senang sekali, pakai rasanya enak, jalan kemana-mana enak. Penampilannya juga oke. Satu saat akan kemudian rusak dan kita buang. Betul nggak? Semuanya sementara. Termasuk juga adalah kita manusia, saudara. Bahwa kita kemudian mula-mula berpikir kuliah, kemudian kerja, berusaha untuk kemudian bekerja mencapai popularitas, berusaha untuk mencapai kekayaan, berusaha untuk mencapai kemapanan dan sebagainya. Tapi kemudian setelah lewat dari semuanya itu kemudian kita lihat, kok cepat sekali berlalu ya waktu ini. Dan saudara, bukan hanya kemudian bahwa segala sesuatu itu sifatnya fana, saudara sekalian, tetapi juga saudara bahwa segala sesuatu itu tidak memiliki substansi yang permanen. Dan yang dimaksud itu adalah apa saudara? Bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita pegang. Kalau uap itu kan kita tidak bisa pegang. Misalnya ya, dibikinin hati, kemudian hatinya kita simpen misalnya. Dibikinin bola buletan, kemudian kita tangkap simpen bulatannya. Nggak bisa saudara.
Saudara lihat ke awan, wah itu ada kayak bentuk unicorn, ada bentuk kepala manusia, kita mau ambil nggak bisa. Kita nggak bisa kuasai itu, kita nggak bisa ambil itu. Saudara, realitas kehidupan itu juga seperti itu, saudara. Kita nggak bisa kuasai sepenuh-penuhnya. Pada waktu kita lahir ke dalam dunia ini, apa yang kita bawa? Ada segenggam emas misalnya, itu bayi yang luar biasa kan ya. Ada yang kemudian lahir, udah ada emas di tangannya. Nah, pada waktu kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita bawa? Gak ada. Itu sebabnya Ayub mengatakan, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini, dengan telanjang aku akan pergi. Gak ada yang kita bawa, saudara. Pada waktu kita kerja, pada waktu kemudian kita berusaha, pada waktu kita berusaha untuk mencapai sesuatu, sampai pada waktunya kita lepas itu. Rumah kita, mobil kita, tabungan kita, segala sesuatunya kita lepas untuk orang berikutnya, betul nggak? Jadi segala usaha kita, pekerjaan kita, jerih lelah kita, pada akhirnya kita harus pass down kepada orang lain. Kita nggak bisa pegang itu, bawa ke dalam dunia yang berikutnya. Kecuali kalau kita percaya Konfusianisme ya. Konfusianisme itu kan bikinin mobil-mobilan, rumah-rumahan, bakar, bawa ke sana. Tapi kita kan bukan seperti itu. Buat kita, sudah tidak ada yang kita bisa bawa ke sana. Gak ada. Dan yang berikutnya, yang ketiga, karakteristiknya itu adalah, Habel itu adalah, kita gak bisa kontrol, saudara. Karena life itu adalah unpredictable. Life itu pada dasarnya seperti itu, sehingga ada ketegangan di dalam diri kita. Apakah hidup kita akan terus selama-lamanya? Kalau kita membuat kontrak misalnya, kita membuat kontrak 10 tahun kita akan kerja. Kita bertanya-tanya, bisa nggak kita sampai 10 tahun nanti? Ada kemungkinan bahwa kita tidak eksis. Dan life itu unpredictable. Pada waktu kita traveling, khususnya traveling ya, kayak saya kemarin traveling dari Malang ke Tokyo ini, saya bersiap-siap untuk menghadapi segala sesuatu yang unpredictable begitu. Tiba-tiba pesawatnya delay, tiba-tiba kemudian wifi-nya nggak kerja, HP-nya mati dan sebagainya. Life itu seperti itu, saudara. Unpredictable. Ada orang bilang, kalau kita jaga kesehatan baik-baik, makan baik-baik, check up baik-baik, kita akan hidup panjang. Betul enggak ya? Itu apa yang kita tahu. Betul enggak? Dan yang terjadi adalah kenyataannya dalam realitas hidup. Ada orang yang kemudian check up dengan baik, diberikan vitamin dengan baik, dibandingkan dengan ada orang, istri saya kemudian menceritakan kepada saya. Dia lihat ada orang yang kemudian umurnya tuh 70-an gitu ya, ngerokok. Tapi masih hidup aja tuh. Dibandingkan dengan ini, yang ini check up, makannya baik, matinya lebih cepat dari yang ini. Jadi apa kesimpulannya, saudara? Kesimpulannya merokok boleh ya gitu. Bukan itu kesimpulannya. Tetap jaga kesehatan. Poinnya adalah menunjukkan bahwa life itu unpredictable, saudara. Kita sudah berpikir bahwa kalau kita jaga kesehatan, jaga makan dengan baik, ya umur kemungkinan akan lebih panjang lah, betul enggak? Tapi realitas itu kadang enggak seperti itu, saudara. Satu kali saya ke gereja, saya pelayanan, dan saya dijemput sama sopir gereja. Saya ngomong-ngomong dengan sopir gereja ini, dan kemudian dia cerita, satu kali dia diutus dari gereja pergi ke Surabaya, mengantar majelis, dan di tengah-tengah jalan di tol itu kemudian bannya pecah, tapi dia pergi dengan selamat, nggak mengalami kecelakaan, meskipun ternyata bannya pecah. Dan dia bilang begini sama saya, Pak, saya yakin Pak, kalau kita tuh tujuannya baik, pasti kita akan tetap selamat. Betul nggak? Betul? Betul ya. Saya ketemu dengan saya mendengar sebuah berita.
Ada seorang majelis mau menyeberang jalan ke gereja, mau kebaktian Minggu pagi. Biasanya sepi, betul nggak? Dia jalan, tabrak sama motor, meninggal dunia. So, saya berpikir, saudara, ini orang tujuannya baik, majelis gereja, lagi nyebrang mau jalan, mau ke gereja, mau ibadah pagi. Ada orang naik motor, pikir sepi, ngebut, pok, tabrak, mati. Saya cuma berpikir, aduh ini orang reckless banget begitu ya. Ini orang gak perhatian baik-baik begitu. Gara-gara orang muda yang jalannya sembarangan, seorang yang baik, majelis gereja, akhirnya kemudian harus meninggalkan dunia ini. Saudara, tapi poinnya adalah, saudara, life is unpredictable, saudara. Oleh sebab itu kita punya asuransi dan sebagainya untuk menjaganya, betul nggak? Tapi itu yang kemudian mau dikatakan oleh kitab pengkhotbah ini, saudara sekalian. Kitab pengkhotbah ini mau mengatakan bahwa life itu unpredictable, insubstansial, dan saudara, impermanen, sementara pada dasar. Dan itu yang kita lihat, saudara sekalian, di dalam perikop ini. Nah, di dalam perikop ini kita melihat bahwa berkaitan dengan waktu, saudara, berkaitan dengan kesementaraan dengan waktu, saudara. Maka kehidupan kita ini juga sementara berhadapan dengan waktu ini. Saudara, pada waktu kita berhadapan dengan waktu ini, di sini yang mau diajarkan di dalam bagian ini adalah bahwa, saudara, waktu itu akan menghapus segala memori tentang kita, saudara. Di dalam bagian ini kita membaca, saudara, ada 4 circle di sini ya, ada 4 siklus yang kita bisa lihat. Yang ayat 5, saudara, di situ kita melihat ada matahari terbit, matahari terbenam. Ada circle di situ. Betul enggak ya? Dan kemudian ayat yang ke-6 itu adalah circle daripada angin, saudara. Bertiup ke selatan, berputar ke utara. Angin yang terus berputar seperti itu. Kemudian ayat yang ke-7 itu adalah sungai. Jadi air itu mengalir, air itu turun ke sungai itu kembali ke laut, naik ke atas kembali. Itu circle-nya. Nah, saudara, manusia tidak lepas dari circle itu, betul nggak? Kita tidak lepas dari circle itu. Saudara, ada waktunya kita muncul ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini, kita bersekolah. Setelah sekolah kemudian kita kerja. Setelah kita kerja membentuk keluarga. Setelah membentuk keluarga punya anak. Kemudian kita masuk ke usia senior. Senior student, bukan senior student. Senior citizen tentu saja ya. Kecuali kalau masih ada yang kuliah begitu ya. Senior student. Senior citizen. Dan pada waktu kita menjadi senior citizen, kita sudah melihat ada horizon yang muncul di depan kita adalah kematian. Betul nggak? Itu yang muncul di depan kita. Kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini dan generasi baru masuk, naik. Dan itu kita alami dalam hidup kita. Kita lahir ke dalam dunia sampai nanti kemudian kita meninggalkan dunia. Generasi baru muncul menghadapi hal yang sama. Betul nggak? Kita yang sudah mulai kerja, sudah mulai kemudian muncul generasi muda dengan inovasi, ide-ide yang lebih baru. Kita mulai merasa, wah, sekarang orang-orang muda lebih hebat, lebih luar biasa. Sudah ada sebuah circle di situ. Itu yang dikatakan dalam ayat 4. Generasi yang satu pergi dan generasi yang baru datang. Dan kemudian bukan hanya itu, tetapi di dalam ayat 11 itu juga dikatakan tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan tidak ada kenangan pada mereka yang hidup. Kecuali kita kayak Julius Caesar misalnya begitu ya, kecuali kita kayak mungkin siapa kalau di China misalnya Qin Shi Huangdi mungkin ya, atau mungkin kita kayak Soeharto mungkin ya. Kebanyakan kita, saudara sekalian, kebanyakan kita termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini, kebanyakan kita adalah bahwa setelah kita pergi, saudara, maka kemudian memori tentang kita itu akan kemudian terhapus. Betul enggak? Di Indonesia, orang-orang di Indonesia biasanya kan suka dikubur gitu ya. Kalau meninggal dunia, kubur gitu ya. Kemudian
umumnya termasuk orang-orang Tionghoa misalnya di Indonesia, itu mengharapkan anak-anaknya itu datang, mengunjungi, melihat, memperhatikan kuburannya dan sebagainya. Kita di Indonesia umumnya begitu, betul nggak ya? Saudara, tetapi belakangan ini saudara, banyak orang-orang yang saya temui, khususnya orang-orang Tionghoa di Indonesia. Mereka kemudian bilang, saya nanti kalau mati, lebih baik dikremasi aja ya. Kenapa? Mereka kemudian mengatakan, sekarang ini loh generasi-generasi belakangan, gak ada yang mengunjungi kuburan itu, gak ada. Gak ada orang yang kemudian datang bersihin dan sebagainya, gak ada. Udah lebih baik apa? Kremasi. Udah dibuang ke laut, udah gak usah repot. Kalau di Jepang itu sesuatu yang umum ya, betul gak ya? Sesuatu yang umum. Tapi kalau di Indonesia, mereka mengharapkan sebenarnya ada anak yang datang membersihkan dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Sehingga kemudian orang-orang berkata, udah kremasi aja, buang. Dan apa yang terjadi? Memori tentang orang-orang itu hilang, saudara. Gak akan muncul. Tapi itu adalah kenyataan di sini yang mau dikatakan saudara sekalian. Bahwa apa yang kemudian buat kita anggap ini menjadi sesuatu yang very close to our heart, begitu ya. Kepopuleran kita, kekayaan kita, rumah kita, prestasi kita ini itu sesuatu yang dekat dengan hati kita. Sesuatu yang penting buat kita. Kita berharap kita serahkan ke anak-anak kita, keturunan kita, supaya mereka juga pelihara, jaga dan sebagainya. Tapi buat mereka, apa yang buat kita penting dan sebagainya ini udah kuno, udah ketinggalan zaman dan sebagainya, perlu sesuatu yang baru. Mereka lupakan itu. Saudara, itu realitas dalam hidup kita, saudara sekalian. Dan itu yang mau dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah ini, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, tetapi juga kita melihat di sini bahwa karena segala sesuatunya itu adalah fana di sini, maka saudara, segala sesuatunya itu membosankan, saudara. Artinya apa? Di dalam ayat 8 di sana dikatakan demikian. Segala sesuatu itu melelahkan, atau terjemahan lama itu menjemukan di sana tadi ya. Ayat 8 itu kalau TB2 menerjemahkannya melelahkan. Jadi perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu akhirnya akan bersifat membosankan karena sifatnya monoton dan sementara. Artinya apa? Kita tidak pernah puas sepenuh-penuhnya dengan apa yang kita pegang, miliki, saudara sekalian. Karena natur dari segala sesuatu itu pada dasarnya adalah sementara. Gak pernah sempurna. Sehingga pada waktu kita pegang sesuatu itu akhirnya lama-lama bosan. Lepas. Sehingga di sini dikatakan bahwa mata tidak kenyang melihat, telinga tidak pernah puas mendengar. Contoh yang paling gampang adalah kita scrolling di HP kita, betul nggak ya? Scrolling di HP pernah nggak kita, berapa lama kita kira-kira diam di sana, saudara? Videonya misalnya, berapa lama? Kira-kira kalau kita di scrolling. Di satu video misalnya satu tayangan berapa lama? 3-4 menit. Kalau kepanjangan dari itu apa yang kita alami? Apa yang kita alami? Bosan, ganti yang lain. Itu yang digambarkan di sini, saudara. Realitas itu. Kita tidak pernah kemudian bisa tahan lama gitu. Itulah sebabnya katanya orang zaman sekarang itu konsentrasinya makin pendek gitu ya. Sedikit aja bosan. Sedikit aja bosan. Tapi itu yang terjadi pada kita, saudara sekalian. Nah, itu yang mau diajarkan dalam kitab Pengkhotbah ini, saudara sekalian. Jadi kitab Pengkhotbah ini mau menunjukkan bahwa realitas hidup kita itu adalah seperti ini. Kalau kita serius memperhatikan realitas hidup, maka realitas kehidupan kita itulah kenyataannya seperti ini, saudara. Nah, saudara, pertanyaan buat kita adalah, kalau realitas itu seperti ini, bagaimana kita orang Kristen ini hidup dan menghidupi kehidupan kita? Ini pertanyaan penting buat kita sebagai orang Kristen di dalam realitas hidup yang seperti ini.
Bagaimana kita menghidupi kehidupan ini, saudara sekalian. Kalau life itu unpredictable, kalau realitas itu insubstansial, kalau segala sesuatunya itu adalah impermanen, saudara sekalian. Saudara, kita melihat kepada Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, Yesus Kristus itu masuk ke dalam dunia. Dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang ada di dalam sorga dengan kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya, kekekalannya. Tapi kemudian dia masuk ke dalam dunia ini. Nah, pada waktu dia masuk ke dalam dunia ini, maka Tuhan Yesus juga mengalami Habelem itu. Betul nggak? Tuhan Yesus pun mengalami, saudara sekalian, kefanaan hidup itu. Tuhan Yesus pun mengalami hidup yang unpredictable itu. Tuhan Yesus pun mengalami hidup yang kemudian, saudara, insubstansial itu. Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia kita. Betul nggak ya? Tuhan Yesus kan bukan masuk ke dalam dunia yang berbeda dengan kita, betul nggak ya? Dia masuk ke dalam dunia kita. Dunia yang sesuai dengan realitas seperti itu, kenyataan seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga masuk ke dalam dunia yang penuh dengan hukum-hukum alam yang ada, sama seperti saya dan saudara. Tuhan Yesus pun mengalami gaya gravitasi, betul nggak ya? Dia tidak kemudian, wah ini kayak Superman begitu kan ya, tidak mengalami gaya gravitasi. Tapi Tuhan Yesus juga mengalami gaya gravitasi. Saudara sebutkan hukum apapun itu, hukum termodinamika yang buat yang kuliah dan sebagainya, hukum termodinamika, hukum fisika apapun, itu dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mengalami itu, termasuk juga sebenarnya hukum Taurat, Tuhan Yesus hidup pada zaman itu, maka dia masuk hidup di dalam tuntutan hukum Taurat. Jadi ada hukum alam, ada hukum Taurat, ada kesia-siaan, kefanaan dan sebagainya, dia masuk ke dalamnya, saudara. Nah, tetapi yang unik adalah pada waktu Yesus masuk ke dalam dunia yang seperti itu, saudara lihat gak bahwa Tuhan Yesus itu masuk kemudian menawarkan sebuah kehidupan. Aku datang supaya apa, saudara? Mereka memiliki hidup, saudara. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu datang dari surga, itu datang ke dalam dunia yang ada hukum Tauratnya, ada hukum alamnya, ada kesementaraan Habelemnya. Dia menawarkan, saudara sekalian, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah, saudara. Saudara, pada waktu saudara baca ayat ini dengan konteks seperti itu, saudara melihat signifikansi perkataan Tuhan Yesus ini. Betul nggak? Saudara lihat betapa pentingnya perkataan Tuhan Yesus ini. Pada waktu dia mengatakan, aku datang supaya mereka itu punya hidup yang kekal itu, saudara. Berita ini adalah penting sekali, saudara. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, tawaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini adalah penting buat kita yang hidup dalam dunia yang seperti ini, saudara. Ini adalah berita yang sangat penting, tawaran yang sangat penting yang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, manusia yang hidup dalam kefanaan, yang hidup dalam Habelem ini, saudara. Saudara, Tuhan Yesus datang dan kemudian memberikan hidup kekal, menyediakan hidup yang kekal itu kepada kita, saudara. Nah, tetapi apa itu hidup yang kekal, saudara? Hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah hidup dalam relasi dengan Dia, saudara. Jadi Tuhan Yesus datang masuk ke dalam dunia dan kemudian menawarkan relasi kita manusia ini dengan Allah. Nah, pada waktu kita memiliki relasi dengan Allah dan hidup kekal itu diberikan kepada kita. Dan hidup yang kekal ini memiliki pengertian yang pertama, kuantitas dan kualitas. Kuantitas artinya, saudara, hidup kekal, betul kita sekarang kemudian akan mengalami kematian, tapi kita akan hidup di dalam kekekalan, saudara. Kita hidup secara kekal, hidup selama-lamanya, saudara. Jadi itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Hidup yang kemudian selama-lamanya, saudara. Pada waktu kita menerima hidup yang kekal itu, maka kita dalam relasi dengan Tuhan akan hidup selama-lamanya. Kita betul mengalami kematian,
tapi kemudian roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dan satu kali kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan kembali. Saudara, yang kedua, hidup kekal itu juga memiliki pengertian, saudara, kualitas hidupnya, saudara, diubahkan, saudara. Di situ ada hati baru yang diberikan, ada hati yang diubahkan, saudara sekalian. Ada new being di situ. 1 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang lama itu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah new being, saudara. Seperti sebuah kepompong yang kemudian bermetamorfosa dan menjadi kupu-kupu. Kita like a new being, saudara sekalian. Sebuah ciptaan baru di dalam Tuhan. Jadi ada sebuah kualitas yang berbeda seperti orang-orang yang tidak berbeda seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita punya perbedaan dengan mereka. Karena kita punya status yang baru, kita punya hati yang baru, cara hidup yang baru, saudara. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Jadi saudara, hidup yang ditawarkan Kristus itu adalah supaya kita memiliki kehidupan yang kekal baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan janji ini, saudara, ini menolong kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia yang seperti ini. Saudara, satu kali saya pergi ke San Francisco, saudara ya. Dan pada waktu saya ke San Francisco, saudara, saya sebenarnya diajak oleh adik saya. Adik saya itu tinggal di San Diego. Dan kemudian adik saya itu mengajak saya bersama dengan istri untuk pergi ke San Diego. Nah, pada waktu di San Diego, saya pikir adik saya itu akan mengajak ke Golden Gate gitu ya. Atau ke mana begitu ya, Alcatraz atau apalah begitu ya. Tempat-tempat wisata kan. Kan jauh nih dari Malang, dari tempat terpencil Malang datang ke San Francisco. Ngapain dong? Mestinya mau lihat tempat-tempat yang bagus dong, betul nggak ya? Tetapi adik saya ini, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dia. Dia bawa saya ke kuburan, saudara sekalian. Dia bawa ke kuburan, dan itu ada kuburan, memang betul itu kuburannya kuku saya. Jadi cicinya papa saya. Tapi saya nggak pernah ketemu dia juga nggak tahu saya juga nggak tahu dia. Saya cuma tahu dari cerita begitu. Nah, pada waktu di San Francisco, adik saya itu kemudian mengajak saya datang ke kuburan itu. Saya pikir, aduh ini ngapain ke kuburan begitu ya. Nggak ada tempat lagi di San Francisco ini sampai mesti ke kuburan begitu ya. Nah, saya saudara berpikir, waduh ini sayang waktunya begitu ya, saudara sekalian. Datang dari jauh-jauh dari Malang ke San Francisco, diajaknya ke kuburan, saudara. Tapi saudara, pada waktu saya datang ke kuburan itu, saya memang mengunjungi kuburan kuku saya, saudara, yang saya tidak pernah ketemu, nggak pernah tahu begitu. Tapi di dekat kuburan kuku saya itu, saya membaca sebuah kalau bahasa Chinese-nya bongpai begitu ya, sebuah batu nisan, saudara. Nah, saudara, ada banyak kuburan orang-orang Kristen, dan biasanya ayat yang suka dipakai itu apa dalam kuburan orang-orang Kristen biasanya? Aku sudah mengakhiri pertandingan kan ya, betul nggak ya? Aku sudah mengakhiri pertandingan, aku sudah menjaga iman dan sebagainya begitu ya. Nah, pada waktu saya datang ini, bacanya itu beda begitu. Makanya saya foto, ini foto. Karena sangat berkesan kepada saya. Ini ada orang Kristen mati, bahkan di matinya pun masih memberi kesaksian yang luar biasa. Sehingga pada waktu saya baca itu bicara juga kepada saya. Saudara, di kuburan itu, tulisan kecil itu di bawah itu ada tulisan seperti ini. This is why Jesus came. Victory in life and victory over the grave. In Christ we have our hope and source of praise. Just as he promised, he has prepared a place where there is no more sorrow, no tears, no pain.
a home in heaven. Saudara, pada waktu saudara baca itu bicara luar biasa, betul nggak? Saudara, di kuburan itu saudara, saya baca itu betul-betul satu berita, kesaksian saudara, ini orang Kristen yang memberikan kesaksian yang luar biasa. Dan orang yang membacanya pun saudara, mendapatkan kekuatan, betul nggak saudara sekalian ya, pada waktu bacanya. Saudara, ini keyakinan kita sebagai orang Kristen pada waktu Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, menawarkan hidup yang kekal dan memberikan hidup yang kekal itu buat kita saudara. Dan pada waktu kita terima itu saudara sekalian, ada victory in life, ada victory over the grave saudara. Saudara, sehingga pada waktu buat kita sekarang ini saudara, sebagai aplikasi. Saudara, karena kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus saudara sekalian. Maka kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini tidak sia-sia saudara sekalian. 1 Korintus 15:58, saya akan bacakan untuk kita. Di sini dikatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kontras dengan tadi sia-sia kan ya, segala sesuatu sia-sia. Tapi di sini Paulus mengatakan tidak sia-sia. Saudara, karena kita memiliki persekutuan dengan Kristus saudara sekalian, ada relasi yang permanen dengan Kristus itu. Dan karena kita memiliki kekekalan saudara, perspektif kekekalan itu menolong kita melihat bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini tidak sia-sia. Karena kita tahu saudara, apa yang kita kerjakan sekarang ini, itu adalah kita kerjakan dan membawa upah di dalam kekekalan saudara sekalian. Di dalam kekekalan itu apa yang kita lakukan di dalam dunia yang terbatas sementara fana ini memiliki signifikansi kekal saudara. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia yang fana ini, sementara ini, yang impermanen ini saudara, memiliki signifikansi saudara. Kenapa saudara? Apa yang kita kerjakan di tengah-tengah kesementaraan ini? Sementara ini betul. Tapi apa yang kita kerjakan momen demi momen dalam kesementaraan ini punya dampak saudara di dalam kekekalan itu. Itulah sebabnya kenapa Paulus mengatakan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia saudara. Sehingga buat kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa momen demi momen hidup kita sekarang signifikan saudara. Betul kita tidak membawa uang ke dalam dunia yang sebelah sana. Betul saudara sekalian, kita tidak membawa rumah kita ke dalam dunia sebelah sana. Tapi apa yang kita kerjakan, dampaknya, hasilnya saudara, itu memiliki dampak di dalam kekekalan. Saudara, buat kita pada waktu kita melihat regenerasi, kita mengalami proses penuaan, generasi baru muncul saudara. Kita bersyukur saudara, boleh melewati semuanya itu. Karena kita tahu kita sudah memberikan dampak buat orang-orang ini. Dan kita tahu dampaknya itu signifikan sampai kepada kekekalan saudara. Kita melihat semua proses ini saudara sekalian. Semua proses termasuk hidup kita saudara. Kita boleh melihatnya dengan lapang dada dan penuh dengan ucapan syukur. Karena kita akan melihat dampaknya, signifikansinya pada waktu kita masuk ke dalam kekekalan saudara. Saudara, yang berikutnya saudara sekalian adalah bahwa apa yang Tuhan berikan buat kita di dalam dunia yang sementara ini. Saudara, kalau Tuhan memberikan kekayaan buat kita, kita terima. Kalau Tuhan memberikan keluarga buat kita, ada anak, istri, atau suami dan sebagainya, kita terima semua. Kalau Tuhan memberikan kita popularitas saudara sekalian, kita terima. Kalau Tuhan memberikan apapun sebagai berkatnya, kita terima saudara. Ini berbeda dengan katakanlah Buddhisme misalnya ya, saya ambil contoh. Buddhisme itu menolak saudara sekalian.
ikatan-ikatan seperti itu, supaya kita tidak terikat. Saudara, buat kita itu adalah the gift of God. Kita bisa terima itu sebagai the gift of God. Tuhan beri buat kita, supaya kita menikmatinya, supaya kemudian kita bisa menikmatinya, mengalaminya semuanya itu dengan baik, saudara. Tapi pada waktu Tuhan ambil kembali, it's okay. Karena itu semua milik Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan memberikan kesempatan momen demi momen, kita misalnya tinggal di Tokyo, saudara, punya kehidupan yang lebih baik dan sebagainya, kita bisa bersyukur, enjoy. Tapi pada waktu kemudian itu diambil, gak apa-apa. Karena ini adalah pemberian Tuhan yang satu kali kita mesti akan lepaskan. Dan pada waktu kita melepaskan itu, it's okay. Itu semua pemberian Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Sehingga saudara, kita bisa momen demi momen ini kita bisa nikmati, saudara. Saudara, saya punya anjing 3 di rumah ya, saudara sekalian. Saya punya 3 anjing di rumah, saudara. Dan saudara tahu anjingnya jenis apa kira-kira? Pom ya. Ada yang punya pom di sini. Kalau di Tokyo boleh pelihara anjing ya, kalau di apartemen ya, boleh ya. Saya punya 3 anjing, saudara sekalian. Jadi nama-namanya adalah Chico, Vivi, dan Chloe begitu ya. Dan ada nama belakangnya, saudara, Sulistio, saudara. Chico Sulistio, Vivi Sulistio, dan sebagainya. Nah saudara, pada waktu anjing itu diberikan kepada kami itu menikmati sukacitanya. Senang sekali dengan anjing itu, saudara. Mukanya yang lucu, saudara, tingkahnya yang lucu. Kemudian tiap kali kami pulang itu selalu menyambut dengan luar biasa. Tidak peduli apakah tuannya ini apek belum mandi gitu. Apakah tuannya ini kemudian saudara sekalian kemudian sumpek, kusut dan sebagainya. Pokoknya dia selalu menyambut dengan sukacitanya, saudara. Saudara, kami pun bersukacita, saudara, kan, karena anjing ini. Tapi anjing itu umurnya berapa, saudara, biasanya? Pendek sekali, 15 tahun. Dan istri saya udah ingatin, ini 15 tahun akan mati. Kalau dia umurnya pendek dan kami cuma nikmati begitu, setelah dia pergi kami akan nangis-nangis begitu ya, sedih. Apakah kemudian akhirnya yang gak usah pelihara anjing? Saudara, di dalam kekristenan, it's okay, kita terima itu. Tapi pada waktu dia pergi, ya kita sedih, nangis. Tapi ya udah, pergi. Saudara, kekristenan itu mengajarkan bahwa apapun yang Tuhan berikan itu adalah the gift of God, saudara. Sehingga saudara, mari kita menerima hidup kekal dalam Kristus Yesus. Sehingga hidup kita di dunia memiliki dampak di dalam kekekalan. Dan yang kedua, saudara, kita terima semua pemberian Tuhan itu, saudara, di dalam dunia ini dengan ucapan syukur. Pada waktu Tuhan beri, terima dengan ucapan syukur. Apapun itu, kesempatan, harta dan sebagainya, kita terima. Tapi pada waktu Tuhan ambil semuanya itu, it's okay, saudara. Saudara, karena itu adalah hidup kekal Tuhan berikan buat kita. Dan hidup yang kekal itu Tuhan janjikan untuk kita sampai pada masa yang akan datang. Saudara, sudahkah kita hidup bersama-sama dengan Kristus dan memiliki relasi dengan Kristus itu, saudara, yang memiliki dampak sampai pada kekekalan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya kami memiliki relasi yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kami memiliki hidup yang kekal itu. Dan Tuhan juga tolong kami pada waktu kami hidup di tengah-tengah kota Tokyo ini. Supaya pada waktu kami hidup di tengah-tengah kota seperti ini ya Tuhan, kami tetap memiliki relasi itu bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu kami hidup di tengah-tengah dunia seperti ini juga,
kami boleh membawa berita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Bahwa ada hidup yang kekal itu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.